untuk dia Persis, ada Ulama, ada Syarikat Islam, ada Nahdlatul Anwar, ada JDI, dan juga Al-Irsyad sama ormas. Ya, hari ini PUI salah satu ormas yang berkembang besar di Jawa Barat. Sejarah berdirinya PUI sebetulnya kalau dilihat dari sisi sejarah ya, teman-teman untuk lebih detailnya itu bisa lihat di buku-buku di internet juga banyak sebetulnya lah. Jadi ketika bertanya tentang bagaimana sejarah awal sih memang itu terlahir dari dua tokoh besar, tiga mungkin, tapi yang terkenal itu dua tokoh besar, Majalengka yaitu Kiai Haji Abdul Halim, dan Sukabumi itu Kiai Haji Ahmad Samsi. Nah, kedua tokoh besar ini adalah mereka menjadi figur atau sentral utama gitu ya, dalam hal pendirian, walaupun sebetulnya bukan hanya mereka gitu ya. Sekarang ada Mr. Samsudin juga ada gitu. Nah, di tokoh-tokoh besar ini memang banyak gitu ya tokoh-tokoh yang lain, cuman yang menjadi sentral figur utama ya mereka. Nah, itu memang pada tahun di buku-buku sejarah gitu ya, sejarah PUI itu ada yang dimulai dari 1911 gitu ya. Kemudian berubah jadi 1912 sampai 1917 sampai berfungsi 1952. Nah, fungsinya PUI itu ya, terlahir dari dua organisasi besar. Nah, berfungsi di mana? Berfungsi itu di Bogor 1952, 5 April gitu ya. Tetapi PUI ini kan itu cikal bakalnya ya tadi 1911, Majelis Ilmi 1912 berubah menjadi Hayatul Qulub. Terus berubah lagi 17 itu Perikatan Ulama gitu. Nah, itu yang menjadi salah satu cikal bakal. Nah, 1917 ini itu sudah diakui pada saat itu oleh Belanda. Makanya dalam literatur sejarah yang sudah terus dirombak atau diperbaiki gitu ya, sejarah PUI ini ya dimulai dari 1917. 21 Desember kalau salah, 21 Desember 1917. Pokoknya lihat lagi lah di literatur di internet, di buku-buku kepemuan banyak. Apalagi misalkan di web PUI, di sana tuh ada buku-buku tentang PUI. Jelas tentunya Pak. Banyak sekali buku-bukunya gitu. Tinggal di-download oleh kalian gitu ya. Terus dibaca gitu. Program pendidikan, sebetulnya program pendidikan yang disampaikan di Hayatul Qulub ini bukan hanya belajar tentang keislaman gitu ya, tapi juga karena ini penuh. Jadi yang penyelenggaranya Yayasan Hayatul Qulub wal Amal penyelenggaranya. Nah, Yayasan Hayatul Qulub wal Amal ini membuat asrama. Nah, asrama ini selain menampung mahasiswa Universitas Salim Sanusi dan beberapa mungkin di luar dari kampus AS juga ada gitu dari luar lah, cuman nggak sedikit. Nah, programnya ini memang tadi bukan hanya keislaman, tetapi juga sinergitas dengan program-program yang menjadi arahan dari kampus Universitas Salim Sanusi gitu. Ya kalau kalau program-programnya nanti Bapak sampaikan lah gitu ya. Ada program
reguler, Oh iya. ada program unggulan, ada program takhusus. Nah, program reguler ini program biasa gitu. Standarnya kalau di hafalan 1 juz gitu. Kalau apa namanya? Kalau kajian kitabnya kitab-kitab dasar gitu. Ya ada yang ya kitab kuning lah. Terus apa namanya? Bahasa Arab juga sama gitu ya. Seperti hanya pesantren pada umumnya lah gitu ya. Cuman mungkin tidak terlalu mendalam karena ini program reguler dan yang dilaksanakan selama 1 tahun. Tahun 1 semester. Nah itu programnya program pembentukan akhlakul karimahnya karena kan tagline UHS itu leadership, entrepreneurship dan akhlakul karimah. Ya UHS itu Universitas Halim Sanusi. Nah pembentukan karakter akhlakul karimahnya ya di sini di Pondok Pesantren Hayatul Qulub. Terus apa lagi? Terus Pak, lanjut ke sistem pengelolaannya dan kepemimpinan di pesantren ini. Bagaimana keberlanjutannya gitu Pak? Ini kalau apa namanya kalau kepemimpinan untuk saat ini karena memang ini baru gitunya. Jadi baru pisan lah, baru pisan ini baru 2023 kemarin. Nah itu pengelolaan ya yang menjadi pimpinan di Hayatul Qulub sementara gitu itu dipimpin oleh ketua yayasan sama saya gitu. Dipimpin anak adapun untuk kepengurusan pondok pesantren secara khusus itu memang kita baru menyiapkan musrif 1 orang, musrifah 1 orang, kemudian ada asisten musrifah. Nah di sana selain itu juga ada koordinator musrif dan musrifah. Koordinator tuh orang yang memang di atas musrif musrifah. Nah koordinator ini nanti akan dibantu sama bidang logistik, akan dibantu sama ya keuangan gitu ya, bendahara lah gitu. Akan dibantu juga dengan bidang humas media begitu. Dan nanti di sini tuh ya di atasnya ya ada pimpinan yayasan gitu. Nah kemudian nanti di pesantrennya misalkan itu ya di mahasiswanya itu ada orsan, organisasi santri. Nah, organisasi santri ini apa disebut nanti organisasi santri kalau di kamu apa? Kalau aku ada yang namanya OSKAMI gitu, organisasi santri Al-Kamil gitu. Oh, namanya Al-Kamil. Iya. Ya kalau di sini lah orsan organisasi santri yang ikhwan dan akhwat gitu. Namanya lupa lah, Bapak teh lupanya. Tapi yang jelas namanya orsan aja, Orsan Hayatul Qulub gitu. Organisasi Hayatul Qulub. Dan di sini juga alhamdulillah sudah difasilitasi banyak lah itu fasilitas baik yang sholat, tempat olahraga di atas gitu, tempat masak, ruangan ber-AC gitu kalau yang di akhwat gitu. Ya pimpinannya begitu ya, jadi yayasan terus kemudian ada musrif, koordinator musrif, kemudian ada musrif, ada musrifah, ya tadi ada asisten, terus dibantu lagi tadi sama beberapa bidang. Oh sebetulnya kalau bab masalah Islamisasi sih sebetulnya kan jadi kedua tokoh besar ini kan memang lahir di Jawa Barat gitu ya. Nah memang ada juga yang ditugaskan misalkan ke daerah-daerah yang memang itu menjadi wilayah rawan pada saat itu. Nah terbentuknya PUI kan salah satunya ya membentuk satu kekuatan masyarakat Islam untuk melawan penjajahan ya. Nah contoh misalkan semacam penugasan ke Karawang gitu pada saat itu ada, tapi bapak lupa lagi lah siapa tokohnya gitu. Tapi pada prinsipnya memang ya PUI kan punya 8 standar perbaikan yang disebut dengan Islah Samaniyah.
Nah itu teh menjadi pegangan para dai-dai PUI untuk melaksanakan atau pada pelaksanaan dakwahnya. Pertama kan ada Islahul Akidah, perbaikan akidah, perbaikan ibadah juga. Itu pokoknya 8 Islah lah. Di sana ada nanti silakan di searching. Nah, keduanya ya sebetulnya mah gimana ya? Kalau saya secara pribadi ya, misalkan sekarang kan saya misalkan dulu di daerah misalkan Cimanggung dekat Abdi misalkan mereka tidak mengenal PUI misalkan itu. Nah dengan misalkan kita memakai atribut, nah orang jadi tahu bahwa PUI itu apa? Ternyata ya kita sampaikan Persatuan Umat Islam. Itu kan salah satu. Yang kedua ya kita melalui pendekatan sosial, misalkan bantu orang yatim duafa. Dan itu adalah bagian dari realisasi mahabbah, kecintaan kita terhadap umat. Jadi sancan dikasih materi misalkan itu ya kita harus baik dulu lah pada orang. Jangankan misalkan kalian gitunya tiba-tiba kalian dakwah gitu, tanpa kita memperlihatkan ya kita tuh memang orang baik, ingin berbagi ilmu kan gitu, berbagi kebahagiaan dengan misalkan membantu menolong orang yang kesusahan, ya program-program sosial lah. Karena kan di sana ada Islahul Mujtama di 8 Islah tadi itu. Ada Islahul Mujtama, ada Islahul Ummah gitu. Terus Pak, kebanyakan santri di sini dari daerah mana Pak? Dari luar Jawa pun ada, dari Lampung itu kalau nggak salah. Saya harus tanya-tanya lagi. Kalau kemarin mah asalnya dari luar Jawa lah ada. Ada berapa Pak santrinya sekarang? Nah santrinya, bentar ya saya lihat dulu. Yep. Kalau awal-awal mah 100 lebih kalau awal-awal. Akhwat ikhwannya tuh Pak? Ya paling banyak sih akhwat paling banyak. Oh kalau secara umum PUI mah ya memang harusnya langsung ke struktur organisasi induk, karena yang tahu persis tentang tentang arsip mah ya memang organisasi induk pusat Jakarta. Jakarta. Tapi kalau misalkan ingin tahu hanya sebatas sebahagian itu kan di web juga ada semacam buku-buku kan gitu, buku-buku itu kan bagian dari pengarsipan. Berarti di sini Pak tidak nyimpan ya Pak? Di sini mah ya kita mah hanya menyimpan arsip yang yang Hayatul Qulub aja gitu, dari awal sampai sekarang. Disimpannya ya di hard copy sama soft copy. Kalau yang hard copy-nya ya kita siapkan berangkas gitu. Berangkas dilihat di atas cukup lah ya. Nah kalau kalau soft copy-nya kita simpan di di drive di WA gitu. Kalau jenis-jenisnya apa Pak? Berarti kalau jenis aslinya berapa kitab ya? Maksudnya arsip itu kan ada macam-macam. Maksudnya arsip legalitas, arsip dokumen kegiatan, atau arsip misalkan buku gitu. Ya kalau misalkan legalitas di softnya ada gitu ya. Kalau misalkan yang tadi kan ada yang hard, ada yang soft gitu. Kalau yang hard copy-nya karena memang kita memang masih terbatas, baru hanya satu berangkas dan itu pun belum komplit lah gitu ya. Bahkan legalitas kita masih terus kita untuk pesantrennya gitu ya. Untuk pesantrennya masih kita urus gitu ya legalitasnya. Tapi untuk yayasannya memang sudah punya izin segala macam gitu. Jadi sebetulnya ini penyelenggara yayasan dan untuk legalitas pesantren masih dalam proses.
Oh, jadi di PUI kan memang sebetulnya kan ada penyebutan anggota tuh ada anggota Muntasib 1, Muntasib 2. Terus ada training intisab 1, training intisab 2 gitu. Bahkan ada sampai training intisab 3, tapi sampai saat ini belum. Tapi kalau training intisab 1, training intisab 2 ada. Terus misalkan dalam proses kaderisasi itu ada ada malam ukhuwah, ada ta'lim islah gitu. Ada kegiatan umum, misalkan ada majlisul ilmi. Kalau majlisul ilmi itu jamaahnya yang umum gitu. Pengajian biasa, pengajian umum biasa. Kalau ta'lim islah itu belajar tentang pendalaman islah samaniyah yang tadi itu khusus internal dalam. Ya kalau misalkan organisasinya misalkan ada dari mulai hijar ada himpunan pelajarnya, himpunan mahasiswa ada hima PUI. Kemudian ada pemudi PUI-nya ada, lembaga zakat infak sedekahnya ada, rajisnya ada, termasuk lembaga dakwah ada, samalah kayak ormas yang lain. Wanitanya ada wanita PUI. Kalau di NU kan muslimat ya, kalau muslimat ya muslimat ya itu. Oh belum masih dirumuskan. Tetapi yang jelas kalau kalau pesantren PUI ya yang menjadi salah satu cirinya yaitu tadi ada intisab dan islah samaniyah. Intisab itu adalah kayak tadi itu dijelaskan sama pimpinan PUI itu, jadi kayak Pancasilanya gitu tah, panduan Allah ghayatuna wal ikhlas mabdauna wal isra sabiluna sampai akhir. Nah, ada program amal teh yang ini fokus kerja kita apa aja. Islam akidah, soal ibadah, tarbiyah itu. Ya jadi ciri khasnya mah salah satunya mah ya itu tadi gitu. Jadi santri-santri minimal mereka bisa hafal intisab dan islah samaniyah. Salah satu cirinya. Tapi nanti untuk ke depan kan itu teh ada program reguler, unggulan, ada takhusus. Ini kalau misalkan takhusus mah kalau misalkan kalian mau belajar di sini misalkan di Hayatul Qulub, walaupun kalian misalkan sudah sudah punya anak, punya cucu, kalau mau ngaji ya emang enggak gitu. Cuman mungkin nanti ada spesifikasi lah gitu. Saya misalkan mau belajar tafsir aja dari mulai tafsir dasar sampai tafsir ula tinggi gitu, atas lah. Tidak usta ula. Jadi nanti ya inilah ada tingkatannya nanti. Tergantung misalkan yang mau sampai mana kita, mau hanya tingkat ibtidah atau mau tingkat wusta misalkan yang pertengahan gitu. Tapi ya tadi yang salah satu ciri dari kita mah yaitu anak-anak ya minimal mereka menghafal intisab dan islah samaniyah.